Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambua secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan. Ini mana? Ini semua orang Bangladesh juga tadi. Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di Dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babin Kantipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi. UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak.
Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR. Pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Modal Rp300.000, Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. Sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau mengerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia, Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Jadi bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Eh? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang ini yang Indonesia dulu. Oh, yang dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You this. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Bapak ini tidak nih. Itu dari kita update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga,
ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di kampungnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lokseu Mawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut,
mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salah, tolong pudak gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan. Malaysia, ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi
Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika, hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. Sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia, Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Itu bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. Yudhis. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Bapak ini tiga nih. Itu dari kita mode, paspor
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegang apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau rona. Enggak, Bang Salah. Tolong kuda gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus antam buas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia, ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinka Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Nanti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You this. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak nah. Itu tadi kita update
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang. Bang Salas, tolong budak gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Ini mana? Ini semua pun orang tahu ada juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia. Timor Leste kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. Sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau mengerti bahasa Indonesia? saya Malaysia Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya? Yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You fix. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua. Ngomong yang jujur. Ngomong. Bapak ini tidak nah. Itu dari kesana mode, paspor
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News, ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salah, tolong puncak ni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia? Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia, Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Itu bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. Yufis. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Bapak ini tidak nih. Itu dari kita mode,
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegang apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Anak habis. Apa. Dah mau orang nak. Bang Salas, tolong punya gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar duluan. Ini kau duluan. Kau temani. Bang ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You fix. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak nih. Itu tadi kita mode, update.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salas, tolong puja gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus antam buas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobi mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobi, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobi bahkan tidak mengetahui kantornya di Kota Medan. Bobi meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Eh? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You fish. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak nah. Itu tadi kita update
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai. Serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lokseumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lokseumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lokseumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Apa. Dah mau orang. Bang Salah, tolong punya gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia. Timor Leste kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto, Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You first. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak nih. Itu dari kita mode, update.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News, ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salah, tolong puja gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cordelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya? Yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You this. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Bapak ini tidak nih. Itu dari kesana update.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News, ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lokseumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lokseumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lokseumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salah, tolong pudak gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia, ini mana? Ini semua pun orang tahu ada juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di Dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Itu bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang tahu ada juga tapi kereta dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang dulu. Yang bisa bahasa Melayu. Yufis. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomongin jujur. Ngomong. Bapak ini tidak nah. Itu dari kita mode, mode.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegang apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Anak habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salas, tolong budak gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia, ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinka Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arisani menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia dulu. Oh, yang Indonesia dulu. Yang bisa bahasa Melayu. You this. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak nih. Itu tadi kita update
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegawai. Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Apa. Dah mau orang. Bang Salah, tolong punya gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awad. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus Antambuah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia. Timor Leste kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Itu bisa berbahasa Melayu, bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga tapi kerja dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya? Yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar dulu. Ini kau dulu. Kau temani. Bang ini yang Indonesia dulu. Oh, yang dulu. Yang bisa bahasa Melayu. Yufis. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua. Ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin tidak itu dari kesana mode
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang. Polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseumawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar pegang apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang nak. Bang Salah, tolong punya gini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awad. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus antam buah secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu. Menurutnya tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja. Terkait itu, Bobby mengaku sudah mengingat petugas Disduk Capil, camat dan lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Apabila ada ASN yang terlibat dalam pemalsuan data, maka akan ditindak tegas. Menurut Bobby, untuk bertemu dengan pihak UNHCR juga sangat sulit. Bobby bahkan tidak mengetahui kantornya di kota Medan. Bobby meminta UNHCR berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik dengan Pemkot Medan.
Malaysia? Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi Video 8 imigran Rohingya ditangkap di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kedapatan punya KTP palsu. Aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh, alias imigran Rohingya karena mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia palsu. Penangkapan dilakukan nyaris sepekan lalu, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023 di kediaman Cordelis Pabesi, salah seorang warga setempat. Adapun operasi penangkapan itu terjadi di dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Mengutip dari Kompas.com via Tribun News Sabtu 16 Desember 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan ke-8 Rohingya tersebut diamankan karena mengantongi KTP Indonesia palsu. Antara lain dari 8 KTP Rohingya itu tertulis daerah asal yang dipalsukan, yakni dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika hingga Kota Kupang. Sedangkan ketika ditanya oleh pihak berwajib, 8 imigran Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babinkan Tipmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intelkam Polres Belu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada Minggu 10 Desember 2023 siang sekitar pukul 1. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para imigran Rohingya ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Arya Sandi menyampaikan bahwa ke-8 orang tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di NTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku di balik menggunakan KTP palsu tersebut. Ke-8 Rohingya itu mengaku sudah sepekan tinggal ditampung di rumah Cornelis. Sementara pemilik kediaman tidak melaporkan ke ketua RT setempat, padahal ke-8 Rohingya itu sudah 1 minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan 8 imigran Rohingya ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbaru, modal Rp300.000 Rohingya kantongi KTP Medan, menantu Jokowi murka. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk mencetak iktp palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi sejauh ini sudah banyak ditemukan beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. KTP jangan dimainkan, tegasnya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Pokoknya siapapun aparatur negara Pemko Medan yang terlibat dalam hal ini akan mendapat hukuman berat, tegasnya. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun, untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. sudah paham. Berarti kau paham semua. Kau paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia, Pak. Oh, lu Malaysia. Oh. Melayu dia. Dia bisa berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kita dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomongin betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Hah? Sabar duluan. Ini kau duluan. Kau temani. Bang, ini yang Indonesia duluan. Oh, yang Indonesia duluan. Yang bisa bahasa Melayu. You first. Di sini dulu. Sampaikan ke mereka semua, ngomong yang jujur. Ngomong. Kemarin kita nih, itu tadi kita mau date,
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseu Mawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lokseu Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Sini jangan duduk, rapat depan, rapat depan. Depan. Sulaiman duduk ke mengajar apa? Balik ke je. Waalaikumsalam. Habis. Rapat. Dah mau orang. Bang Salas, tolong punya gede. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menantu Presiden marah besar pengungsi Rohingya kantongi KTP Medan, Bobby kecolongan. Sejumlah pengungsi Rohingya terkuak kantongi KTP dari kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai-sampai tidak tahu kronologi pengungsi Rohingya bisa bawa-bawa nama kotanya. Menantu Presiden Joko Widodo ini pun mengambil sikap tegas. Fakta ini terungkap diduga saat seorang warga Bangladesh diamankan Polres Palu. Melansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh itu bernama Awang. Nama itu berdasarkan yang tertera di KTP miliknya. Katanya KTP itu ia buat di Medan, Sumatera Utara. Awang mengungkapkan bahwa layanan tersebut diberikan oleh seorang warga dan membayar Rp300.000. Ia juga mengaku bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor. Setelah mendapatkan KTP tersebut, Awang dan rekan-rekannya langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus antam buas secara bertahap. Ia juga mengakui bahwa mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau